Menulis bukanlah sekedar menirukan atau menilik apa yang sudah ada. Lebih dari itu, menulis memiliki makna yang lebih dalam untuk merefleksikan perasaan, realitas, serta apa yang kita lihat. Merupakan kata-kata yang dikutip dari seorang sastrawan serba bisa, I Gusti Ngurah Putuwijaya. I Gusti Ngurah Putuwijaya adalah seorang sastrawan yang lahir pada tanggal 11 April 1944 di Puri Anom, Sarean Kangin, Tabanan, Bali. Tokoh yang kerap disapa Putuwijaya ini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, seayah maupun dari 3 bersaudara seibu. Ayahnya, I Gusti Ngurah Raka, merupakan seorang pensiunan punggawa, dan ibunya Michael Ermawati adalah anak petani miskin dari desa Meliling. Putuwijaya sendiri dikenal sebagai sastrawan serba bisa karena ia adalah seorang penulis drama, novel, esai, serta cerpen. Namun di balik itu semua, terdapat perjalanan panjang yang harus dilalui terlebih dahulu olehnya. Dikenal sebagai seorang sastrawan serba bisa, Putuwijaya ternyata terlahir dari keluarga yang bukan seniman. Sejak kecil, Putuwijaya telah terbiasa untuk membaca. Kebiasaan membaca ini kemudian berubah menjadi kegemaran hingga memunculkan keinginan untuk menulis. Awalnya, Putuwijaya tidak mendapat dukungan dari orang tuanya. Wajar saja. Zaman itu, orang tua di Bali merasa bahwa kesenian bukanlah sesuatu yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan, tapi hanya sekedar pekerjaan sambilan. Kendari demikian, orang tuanya terutama ayahnya justru menginginkan Putuwijaya untuk menjadi dokter, namun gagal karena Putu merasa lemah dalam ilmu pasti. Pendidikan Putuwijaya dimulai sejak menginjak bangku sekolah rakyat dan lulus pada tahun 1956. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Tabanan hingga tahun 1959. Saat itu, ketertarikan Putuwijaya terhadap menulis semakin besar. Hal inilah yang kemudian membuat Putuwijaya akhirnya berhasil menghasilkan karya pertamanya saat masih SMP. Tulisan pertama Putuwijaya adalah sebuah cerita pendek berjudul Etsa. Putuwijaya kemudian meneruskan pendidikannya ke SMAA Singaraja dan lulus pada tahun 1952. Selepas SMA, Putu kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 1969. Dalam kehidupan sehari-harinya, Putuwijaya tidak pernah memakai gelar sarjana hukumnya. Gelar ini hanya ia dapatkan untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Selepas itu, Putuwijaya meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk melanjutkan perjalanannya sendiri ke Jakarta dan menjadi apa yang dia inginkan. Setelah pindah ke Jakarta, kegiatan Putuwijaya lebih menonjol pada bidang teater. Saat itu, ia tergabung dalam suatu kelompok teater kecil serta menjadi redaktur majalah Tempo. Berangkat dari itu, Putu berhasil mendirikan teater mandiri setelah mendapat banyak dukungan dari temannya di Tempo. Pada tahun 1973, Putuwijaya mendapat beasiswa untuk belajar drama di Jepang. Kemudian di tahun 1974, Putuwijaya mendapat kesempatan untuk mengikuti lokakarya penulisan kreatif di Iowa City, Amerika Serikat. Setelah kembali ke Indonesia, Putuwijaya mendapat kesempatan untuk bermain drama dalam festival teater sedunia di Nancy, Prancis. Lalu di tahun 1984, Putuwijaya mengikuti kegiatan Festival Horizon 3 di Berlin, Jerman. Dalam perjalanan panjangnya, Putuwijaya tetap aktif menulis sehingga saat ini Putuwijaya terhitung telah berhasil menciptakan 40 naskah drama, 30 novel, ratusan esai, bahkan sekitar 1000 cerpen. Sejumlah karyanya juga telah diterjemahkan dalam bahasa asing, dan ia juga telah meraih puluhan penghargaan atas karya sastra dan skenario sinetronnya. Hingga saat ini, di usianya yang menginjak angka 80, Putuwijaya tetap aktif berkarya. Menurutnya, hidup adalah perjalanan panjang yang tak ada titiknya. Dari awal perjalanan sastranya yang banyak menemui rintangan bahkan sempat tidak didukung oleh orang tua, hingga akhirnya ia mendapat banyak penghargaan atas karya sastranya. Bagi Putuwijaya, segala kesalahan dan kegagalan yang terjadi dalam hidupnya merupakan peluang untuk melangkah lebih jauh lagi. Hidup adalah pencarian yang tak pernah selesai. Ketika sampai pada satu titik, manusia akan dihadapkan pada titik yang lain. Begitu seterusnya, hingga manusia menyadari bahwa apa yang dicari sesungguhnya tidak ada. Hal inilah yang kemudian membuat Putuwijaya tetap semangat menjalani hari-hari, bahkan di usianya yang semakin senja. Ia tetap aktif menulis meski tangan kirinya mengalami stroke, dan
akan tetap mengajar dan mementaskan teater. Hal ini tidak lain dan tidak bukan, karena hidup adalah perjalanan panjang yang tak ada titik baginya.